Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar materi tematik 2D hidup bersih dan sehat. Subtema 4 yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran kedua. Nah, sambil disiapkan buku paketnya. Di sini ada wacana yang berjudul Kerja Bakti. Pada hari Ahad kemarin, Ayah Salman dan warga kompleks mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan selokan, trotoar, dan jalan raya dalam komplek. Selain membersihkan sampah, mereka juga merapikan rumput. Kemudian mereka menanam pohon hias. Pepohonan di tepi jalan membuat udara menjadi lebih segar. Jalanan kompleks pun menjadi lebih indah dan asri. Selokan ataupun saluran air dibersihkan juga. Karena bila selokan banyak sampah, maka saluran air menjadi tersumbat. Dampaknya, saluran air akan meluap ke jalanan dan menyebabkan banjir. Jalanan juga jadi cepat rusak karena terkikis air. Kini, selokan dan jalan kompleks menjadi bersih dan sehat. Lingkungan kompleks menjadi lingkungan yang asri dan sehat. Nah, bila kita tinggal di lingkungan yang bersih, asri, dan sehat, maka insya Allah kita semua juga akan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, dari cerita tadi, kita menjawab pertanyaan berdasarkan wacana. Ya. Siapakah yang melakukan kerja bakti? Halaman 157 ya, Nak ya. Dibuka halaman 157. Siapakah yang melakukan kerja bakti? Ayah Salman dan warga kompleks. Nah, di sini ibu sengaja menuliskan dengan tulisan tegak bersambung. Supaya apa? Anak-anak bisa melihat dan bisa mengikuti di rumah ya. Tapi apabila susah, nanti sering-sering belajar ya. Sering-sering latihan menulis tegak bersambung. Ya, Nak ya. Kemudian nomor 2, mengapa mereka mengerjakan kerja bakti? Agar lingkungan komplek menjadi bersih. Nomor 3, kapan mereka mengerjakan kerja bakti? Pada hari Ahad kemarin. Yang keempat, apa penyebab terjadinya banjir? Banyaknya sampah di saluran air. Nah, kemudian materi berikutnya adalah menulis sikap yang sudah dilakukan. Nah, kita buka halaman 158. Di sini ada tabel sikap yang sudah dilakukan. Nah, pada saat berolahraga atau mewujudkan sikap yang mewujudkan kerjasama dalam berolahraga atau kerja tim ya. Nah, yang pertama adalah apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian nomor 2,
saling memberikan dukungan antara yang satu dengan yang lain. Dalam satu tim harus saling mendukung. Kemudian yang ketiga, melaksanakan permainan dengan sportif ya. Yang keempat, kompak. Kelima, pantang menyerah dan semangat. Kemudian materi berikutnya adalah memberikan tanda pada gambar. Dibuka halaman 159 ya, Nak. Nah, di sini ada gambar anak sedang bermain bola. Nah, di sini apabila kita melihat gambar dilakukan dengan kerjasama, maka kita berikan tanda checklist. Tapi bila gambar tersebut dilakukan dengan sendiri, kita berikan tanda silang. Nah, ini anak-anak sedang bermain congklak. Permainan congklak ini dilakukan secara bekerja sama atau sendiri-sendiri. Masih ingat pelajaran bermain congklak? Ya, kita kerjakan secara sendiri-sendiri. Jadi tandanya adalah silang. Kemudian ini ada anak laki-laki sedang bermain sepeda. Maka tandanya checklist atau silang? Ya, benar. Tandanya adalah silang karena ini tidak membutuhkan kerja sama. Kemudian yang terakhir adalah anak yang sedang bermain badminton ya. Nah, di sini membutuhkan kerjasama, makanya kita berikan tanda checklist. Ya, Nak ya. Sambil mengikuti video pembelajaran, anak-anak bisa sambil mengerjakan di buku paketnya ya, Nak ya. Nah, kemudian membuat kalimat dan pertanyaan. Halaman 161 sampai 162. Di sini kita membuat kalimat dulu, baru dari kalimat tersebut kita buat pertanyaan. Nah, di sini boleh sambil diikuti ya, Nak ya. Nomor 1 adalah jalanan. Maka kita buat kalimatnya dulu. Jalanan mudah rusak karena adanya genangan air. Nah, dari kalimat ini kita buat kalimat pertanyaan yang sesuai adalah mengapa jalanan mudah rusak? Ada jawabannya? Ya, jalanan mudah rusak karena adanya genangan air. Kemudian nomor 2, warga komplek. Nah, kalimatnya adalah Ayah Salman dan warga komplek mengadakan kerja bakti. Pertanyaan yang sesuai adalah siapa yang sedang mengadakan kerja bakti? Jawabannya apa, Nak? Siapa yang sedang mengadakan kerja bakti? Jawabannya adalah Ayah Salman dan warga komplek. Tapi jawabannya nggak usah ditulis ya. Nah, kemudian nomor 3. Terkikis air. Nah, kalimatnya adalah pinggiran sungai terkikis air karena banjir luapan air sungai. Jadi terkikis air itu adalah lama-lama pinggiran sungai itu akan habis karena terkikis air. Itu artinya terkikis air ya, Nak ya. Nah, kemudian pertanyaan yang sesuai adalah apa yang menyebabkan pinggiran sungai terkikis air? Apa penyebabnya? Ya, karena adanya banjir luapan air sungai. Kemudian nomor 4 adalah saluran air. Kalimatnya adalah saluran air di depan rumah Tony tersumbat karena banyak sampah. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan yang sesuai, mengapa saluran air di depan rumah Tony tersumbat? Jawabannya apa? Karena banyak sampah. Kemudian nomor 5 adalah kerja bakti.
Nah, kalimatnya kita buat: pada hari Minggu kemarin, Salman bersama ayah kerja bakti di halaman rumah. Kalimat pertanyaannya adalah, hari apa Salman dan ayah kerja bakti di halaman rumah? Hari apa, Nak? Hari Minggu kemarin. Nah, ini adalah cara anak-anak membuat kalimat dan membuat pertanyaan. Boleh ditentukan pertanyaannya dulu atau kalimatnya dulu. Yang penting masih berhubungan, ya. Atau apabila mau menggunakan kalimat atau pertanyaan sendiri, boleh, ya. Mau mengikuti seperti ibu juga boleh. Jadi ditulis dan dikerjakan di buku paketnya, ya Nak ya. Demikian materi hari ini dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga materi hari ini mudah dipahami, ya Nak ya. Selamat belajar terus menerus, jangan bosan belajar di rumah, ya Nak ya. Ibu akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.